Udah mulai on nih teman-teman nih. Kalau yang sambil nyimak boleh pakai live TikTok juga ya, sambil chat tap layar. Ada Fit? Cek suara ya Bang ya? Cek. Belum. Iya, buka dulu lah. Ini kan lagi live ini. Oh itu. Nanti kita duduknya bareng di sini. Atau mungkin juga sambil jalan, sambil berdiri. Halo guys. Check outnya dong. Coba deh. Kemarin kuning. Check outnya. Beberapa saat lagi kita akan live TikTok dengan praktek bekam SOP PBI. Bagus, Bang. Bagus. Kita mau bandingkan sama ini, Bang. Pakai yang clip on. Tapi dengar jangan di sana, nanti kedengaran kemana-mana. Bolak balik. Feedback. Cek. Oh belum. Cek. Halo, cek. Bagus. Bang di sana Bang carinya Bang, dengarnya Bang, sana Bang. Sekalian lihat perbedaan suara yang tadi. Ini siapa yang komen? Itu Ibu. Sini aja. Nanti pas praktik ini kan itu dibuka aja. Nanti buka aja Bang. Nanti boleh pakai ini. Oh, bagus. Ya Bang, kecilin aja suaranya. Nanti bantu tap layarnya ya guys. Give Mawar berduri. Fit, kan pakai itu tuh Pak. ada. Oke, yang belum bergabung, yuk segera bergabung. Bagus, ininya Bang, suaranya Bang. Apa? Kabarnya? Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Alhamdulillah yang apa disebutnya offline, yang hadir di sini 1, 2, 3, 7, 8, 10 tuh. Benar nggak? Ada 10? Ya. Udah pada pulang ya? Insya Allah kita akan praktek bekam beberapa saat lagi dalam rangka mengulang pelajaran di kelas untuk mempraktekkan bekam SOP PBI. Adapun perlengkapan yang teman-teman bisa lihat di sini, kop, minyak zaitun, bengkok atau nirbacken, kom kecil, dan yang perlu dicatat adalah ini area steril ya, yang sudah dialas ini, namanya duk, ini steril disebutnya, posisinya. Ini posisinya bukan di gini, bukan. Coba. Oke. Rungkup ya? Boleh. Tapi ini dia nggak bisa nutup. Atau yang kecil. Oke, posisi sudah siap pakai. Ini apa? Jarum tempatnya tersendiri, nggak di mana aja. Terus kasa, kelihatan nggak? Kelihatan ininya nggak? Kelihatan gelapnya. Atau maju. Apanya? Nggak usah. Mana Im? Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlengkapannya. Mulai dari tempat pembuang sampah,
Nanti posisi di bawah. Bawahnya nggak apa. Terus yang kita gunakan saat ini insya Allah sudah standar SOP PBI. Dan yang akan kita praktekkan sekarang beberapa titik di area atas. Oke, pasien siap? Bang? Iyalah. Yep, ini pakai baju. Tuh. Jangan ditutup kan nanti bisa tetap. Bisa ada relaksasi. Boleh. Tapi nggak usah pakai ini. Bukan. Apa? Apa-apa. Nanti sini aja semuanya. Dikasih mawar. Mawar bodas. Insya Allah sedang disiapkan klien untuk yang akan dibekamnya. Alhamdulillah relawan kita sudah siap sedia dari Kalimantan Barat. Relawan yang tidak rela. Oke, ini jarang-jarang ya teman-teman. Saya live untuk praktek bekam ini jarang-jarang. Silakan ajak teman-teman yang lain untuk mengikuti live ini. Karena mungkin setahun sekali juga enggak ya. Yang jelas teman-teman ini adalah spesial momen untuk rekan-rekan yang hadir di sini. Ada kita lihat, coba lihat. Saya mau ini nih. Topiknya. Ini ada teman-teman lain juga selain pasien kita di sini. Sini, Bang. Kita lihat ada nih terapis kita. Iya. Ini ada Kang Opik, ada Jonsu, ada Rizky, ada Teh Lela, dan ada Teh Imas. Ini sekarang kita sedang berkumpul dalam rangka bimbingan relawan sehati. Insya Allah nanti kita akan belajar bagaimana praktek bekam yang efektif menurut SOP PBI. Siap? Boleh? Kenapa? Boleh, tapi nggak usah lah, nggak usah gabung. Kayak yang jauh aja. Ibu kan udah gabung di sini. Maksudnya nggak banyak, udah. Nggak usah, nanti kalau ini aja baru saya kasih tahu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan memulai dari praktek relaksasi. Silakan. Boleh, Kang Hafid, perkenalkan diri dulu. Ini terapis kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Sopandi. Ya, insya Allah malam hari ini akan mempraktekkan bekam SOP PBI. Yang mana mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang sebentar lagi mau mengikuti ujian atau UASBN bekam. Oke. Selamat menyaksikan. Oke, kita lanjut. Pertama apa nih, Kang Hafid yang sedang kita lakukan? Bersihkan dulu tangan kita dari debu dan kuman menggunakan antiseptik gel. Oke. Sebelum kita membekam, Rizky, kita dari relaksasi dulu. Ini Bu, bentuk tep ya. Nah, segini sambil kontrol ya. Arahkan aja nanti. Nah. Ini kan nggak terlalu jelas lah walaupun pakai ini. Yuk, saya di sana soalnya. Boleh nanti dari sini juga. Oke, yang pertama tadi apa? Kita relaksasi dulu dah. Membersihkan tangan terapis dengan antiseptik gel atau alkohol ataupun menggunakan strong acid. Yang penting menggunakan hand sanitizer ya, bukan pakai yang lain-lain. Maksudnya cuci dengan air saja nggak cukup, harus pakai antiseptik gel atau hand sanitizer. Berikutnya kita lakukan relaksasi di area yang akan kita lakukan pembekaman. Selama relaksasi atau saat akan relaksasi, kita tidak perlu menggunakan sarung tangan karena tidak ada pembukaan tidak ada perlukaan di sini ya.
Jadi ini tidak ada perlukaan, ini hanya massage biasa, relaksasi. Ini option, boleh diberikan, boleh tidak. Tapi kalau ingin dapat kenyamanan yang lebih untuk klien, sebaiknya dikasih relaksasi, tapi ini bukan bagian dari SOP PBI. Jurusnya lakukan atau gunakan jurus yang teman-teman bisa, mampu lakukan. So, ini jurus ala-ala. Itu ya. Nanti pas di sini boleh kasih lihat. Ini boleh kita lakukan dan ini menyamankan bagi klien. Berapa lamanya tergantung ke pasien. Kalau misalnya kita diburu waktu nih, atau klien kita diburu waktu nih, ya mungkin 2-3 menit, 5 menit sudah cukup. Boleh gunakan juga jurus-jurus totok punggung. Ini membuat klien kita lebih rileks. Atau bahkan mungkin mereka yang baru pertama kali dibekam, ini bisa dilakukan. Membuat mereka nyaman dulu sebelum dilakukan pembekaman. Karena nggak semua orang siap dilakukan pembekaman, apalagi ada darah, perlukaan, segala macam ya. Khawatirnya justru akan bikin mereka tegang. Nah ini dia, untuk melenturkan otot-otot mereka yang tegang, kita berikan relaksasi. Sip. Kalau sudah, selanjutnya kita bersihkan lagi area yang tadi dikasih minyak, dilumuri minyak. Kita kembali bersihkan dengan tisu, boleh. Selanjutnya, sama terapis juga membersihkan lagi tangannya. Tangan harus dibersihkan kembali karena akan menggunakan sarung tangan. Densuin aja. Ada kerjaan baru. Setelah bersih, baru terapis menggunakan sarung tangan. Sarung tangan pun sarung tangan yang sudah steril. Sarung tangan yang memang dipersiapkan untuk praktek. Tutup lagi. Menggunakan sarung tangan yang kanan terlebih dahulu. Tarikannya dari luar. Nah, yang kiri boleh melakukan tarikan luar ataupun dari dalam. Pastikan untuk klien, untuk pasien, untuk terapis, lengan bajunya, teman-teman ya, lengan bajunya jangan sampai melewati ini, 3/4. Syukur-syukur sampai sikut. Kita lihat dokter kalau praktek, nggak ada yang pakai baju lengan panjang. Ya, semua mereka bahkan ada yang seperti sini kan. Ya, supaya apa? Tidak menghalangi pergerakan atau aktivitas saat melakukan praktek. Itu. Yuk, lanjut. Sekarang klien dibersihkan area yang akan dilakukan pembekaman. Membersihkannya boleh menggunakan alkohol, boleh langsung menggunakan zaitun. Boleh nanti teman-teman buka buku rujukan buku merah PBI. Dari tengah keluar. Ya, oke, agak lebar, sip, cukup. Ini area kahil. Ini simpan satu kasa untuk satu titik. Yuk, lanjut. Berikutnya, kita buat titik 2 lagi di Zohrul Qadam atau area punggung. Bukan Zohrul Qadam ya. Zohrul A'la. Ya, sama. Oke. Satu lagi. Kita akan lakukan 3 titik pembekaman.
Oke, sip. Tadi untuk relaksasi dengan tangan sudah. Sekarang nggak ada sentuhan tangan ke klien kita. Siap-siap lakukan pengkopan. Ingat teman-teman, bagian al-kahil itu dia di bawah C7. C7-nya ini itu di bawah. Posisi kop di luar atau di bawah C7 klien kita. Lakukan pengkopan ringan dulu. Nggak langsung disedot sampai 2 atau 3 kali, nggak. Cukup yang penting klien kita tidak kesakitan, tapi kopnya nempel gitu. 2, 3. Beberapa saat tambah lagi pengkopannya, vakumnya. Kita perhatikan tangan yang kita gunakan, yang sudah menggunakan sarung tangan, tidak boleh pegang atau menyentuh benda lain kecuali instrumen bekam yang sedang dipakai dan yang akan dipakai. Ini kita lihat beberapa saat, kalau belum ada perubahan, kita belum melakukan perlukaan. Sekarang boleh tambah dulu. Oke. Sip. Oke, kita siapkan alat untuk proses perlukaan. Atau kita juga menyebutnya cleansing device. Jarum yang kita gunakan adalah jarum steril. Setiap pasien yang dibekam harus menggunakan jarum yang steril atau lancet yang steril. Pak, jarumnya baru ya. Kasih lihat ke klien bahwa jarum yang dipakai betul-betul jarum yang masih baru. Tutup lagi. Kita cek ulang apakah sudah layak untuk dilakukan perlukaan. Masih bisa ditambah nggak? Teman-teman, ada beberapa tanda atau ciri kita melakukan perlukaan. 1, dia sudah berubah warna. Warna kulit yang di dalam kop dengan di luar kop itu sudah berbeda. Yang kedua, suhu di dalam kop sudah jauh lebih tinggi atau sudah lebih hangat dibanding area yang lain. Berikutnya, nanti klien sudah tidak lagi merasa bahwa di punggungnya ada kop. Artinya sudah mulai baal. Itu ya. Berikutnya nanti ketika kita buka, dia sudah terbentuk seperti tonjolan. Artinya ada 4 yang bisa kita ambil sebagai indikator bahwa klien kita sudah siap dilakukan perlukaan. Tapi kalau nggak muncul tanda-tanda tadi, 4 tadi, kolor, dolor, tumor, lubor. Ada 4 poin tadi, kita boleh melakukan perlukaan setidaknya sudah 5 menit. Ya, sudah 5 menit, sudah boleh kita lakukan perlukaan. Tidak boleh terlalu lama, dan juga tidak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, maka nanti akan terjadi rasa sensasi perih. Karena belum terjadi baal tadi. Paham ya? Dapat di sini poinnya ya, Ibu ya. Kalau dia buru-buru dilakukan perlukaan, nanti bisa jadi klien yang baru dibekam bisa jadi kapok. Karena merasakan perih atau sakit gitu. Berikutnya, kalau terlalu lama, bisa jadi nanti muncul panas yang berlebih sehingga nanti tubuh mengeluarkan cairan yang biasa disebut bisa bula atau satu lagi bula blister. Ada air yang muncul nanti dikirim oleh tubuh kita karena merasa di sini ada sesuatu yang harus didinginkan. Karena efek dari vakum ini, 1, dia merangsang reseptor otak kita. Wah, ini ada kebakaran nih, ada panas nih. Dikirim cairan. Cairan tubuh yang diambil. Makanya dia persis seperti luka bakar. Teman-teman kalau pernah kena api, setrikaan, persis kan?
lukanya seperti luka bakar. Kenapa terjadi itu? Karena rangsangan otak kita menangkap ada sesuatu yang panas berlebih di situ. Makanya nggak boleh terlalu lama. Kita lihat lagi. Lihat, sudah ada perubahan belum? Ini ada ini, pakai kasa aja. Perhatikan ya teman-teman ya, kalau ada lelehan minyak yang berlebih, ini bersihkan lagi. Karena sebagian orang mungkin nggak nyaman dengan minyak luber kemana-mana. Itu harus diperhatikan. Apalagi orang yang sedang waktunya kerja, nyempetin bekam ke tempat kita, terus nanti mereka pakai baju lagi, lanjut lagi kerja, nggak nyaman nanti kalau masih ada minyak. Oke? Sudah ada perubahan kira-kira? Dari warna kita sudah melihat ada perubahan. Boleh? Kita siapkan. Nyala nggak tadi? Ini rekan-rekan, ini penerangan sedikit kurang ya. Kita kurang prepare tadi. Nah, berikutnya. Saat pelepasan kop, jangan langsung cabut. Saran saya, lakukan massage dulu. Massage ringan, sampai 3 balikan. Putar Bu, setelah diangkat, langsung putar sampai 3 balikan. Dan simpan kop yang akan dipakai lagi ini ke tempat khusus. Jangan disatukan ke tempat yang tadi belum dipakai. Ini tutup lagi aja. Dapat ya, teman-teman yang akan menggunakan praktek SOP PBI, ini yang diajarkan, yang dibakukan oleh SOP PBI, sehingga kopnya tidak terkontaminasi ke alat yang belum digunakan. Udah gitu, betul. Boleh? Di situ boleh, di sini juga boleh. Nyamannya teman-teman sebagai terapis di mana? Kalau saya posisi duduk kliennya, saya terapi di sini. Boleh kalau di situ rasa enak, nyaman. Perhatikan, device tidak terlalu miring dan tidak terlalu tegak. Ini akan mengakibatkan kesan nyerinya itu sangat-sangat berkurang. Lanjut. Coba oke. Ya. Kan. Ada komentar-komentar? Mantap edukasinya Bang, terima kasih ilmunya. Wah, ini mah yang komentarnya master semua. Tapi merapat. Yuk, coba komentar teman-teman yang sudah pernah dibekam atau yang belum pernah dibekam, alasannya kenapa? Dibekam kenapa? Belum dibekam kenapa? Ini posisi penusukan dengan posisi miring, ini akan mengurangi rasa nyeri. Tapi perlukaannya tetap terpenuhi. Beda hal dengan kalau di posisi berdiri. Dia akan membuat klien kita merasa kesakitan atau perih ya. Jadi harapannya teman-teman dimanapun berbekam, cari yang ada logo PBI-nya. Insya Allah sudah ada di seluruh Indonesia. Terapis-terapis bekam di Indonesia sudah banyak yang menggunakan SOP PBI. Asas, lanjut.
Kedengaran nggak cetrekannya di situ? Dengeran ya? Jangan lupa yang ikut menyimak, tap-tap layar. Belum ada yang ngisi Mawar, belum? Paus, sudah ada, paus. Oke, rekan-rekan dimanapun berada nih, teman-teman yang belum ikut pelatihan bekam SOP PBI, lihat nanti di feed saya sudah ada beberapa jadwal, ada di Cimahi, Bandung, insya Allah 3-4 Agustus ini, di sini kita akan belajar, di Cimahi tanggal, lupa ya, Cimahi itu kalau nggak salah di bulan 1-2 September bukan? September kalau nggak salah ya. Artinya sudah ada agenda yang dekat, sampai nanti di Jakarta juga ada, di Garut insya Allah juga ada. Bagi teman-teman yang mau belajar bekam SOP PBI, boleh pantangin di postingan saya di TikTok atau di Instagram. Nah, kita lihat sebelum kita ke sini, ini kan butuh waktu atau jeda memberikan kesempatan untuk darah keluar. Sebelumnya kita review dulu nih, kita spill dulu nih. Nih yang dipakai oleh Kang Hafid sebagai terapis, satu APD ya, satu dari atas dulu. Ini namanya hair cap atau penutup kepala. Berikutnya ada facial, boleh pakai Google juga, kacamata yang bening itu. Juga menggunakan masker. Masker standar medis. Terus sarung tangan. Berikutnya seragam, sebagai seragam terapis boleh menggunakan celemek. Standarnya celemek. Berikutnya klien kita menggunakan baju klien. Baju pasien ya. Kenapa? Karena yang akan kita bekam hanya bagian belakang saja. Kalau kita buka semua, bisa jadi kemungkinan terjadi klien kita dingin, klien kita mungkin nggak nyaman, risih, jadi perlu dijaga klien kita. Oke, kalau ada pertanyaan atau pernyataan silakan di kolom komentar. Siap? Kalau sudah siap, kita lihat mungkin ada yang bertanya, apa setelah ini? Berapa lama? Apalagi yang harus kita lakukan? Atau mungkin teman-teman yang pernah berbekam, pernah mungkin melihat ada embun, ada darah yang mungkin kental gitu ya. Kalau melihat itu nggak usah dibombastis, nggak usah didramatisir, karena contoh kalau ada embun. Embun itu karena ada suhu yang meningkat tadi di dalam. Masih ingat tadi salah satu tanda kita sudah siap dilakukan perlukaan apa? Naiknya suhu di bagian dalam. Artinya memang suhunya meningkat. Kalau kop kena suhu panas, kira-kira dia berembun nggak? Layaknya kita masukin air panas ke dalam gelas, diisi setengah dengan air panas, sisanya berembun nggak tuh? Itu yang terjadi di kop. Jadi nggak usah diartikan, wah Pak, Bapak masuk angin, ini keluar anginnya nih Pak. Enggak, salah ya, salah. Saya berani bilang itu salah. Terus yang kedua, darah yang keluar, Pak ini darahnya kental banget nih Pak. Pak, Bapak kayaknya banyak racun Pak. Kayak Bapak tinggi kolesterol Pak. Enggak. Jangan dulu memvonis apapun ke klien kita sebelum klien sendiri memeriksakan dirinya ke tempat yang memang tempat pemeriksaan gitu. Bisa nggak kita mendiagnosa penyakit dari darah? Jawabannya apa? Nggak bisa, karena mata penglihatan kita terbatas. Jangan mengklaim, Pak, Bapak tinggi kolesterol. Ujung-ujungnya nanti apa? Jualan herbal, Kang. Nih, hati-hati nih, saya memperingatkan nih ke para terapis yang merangkap jadi penjual produk MLM, hati-hati, bisa nggak berkah jualannya, nakut-nakutin klien untuk supaya beli produk. Pak, Bapak nih tinggi kolesterol nih Pak, nanti beli Pak ya, saya herbal di depan ada, sediain. Takut nggak pasien kalau disebutin kolesterol tinggi? Takut. Beli nggak? Beli. Bisa jadi bukan kolesterolnya tinggi. Karena gini, darah kalau sudah keluar dari pembuluh darah,
dia sudah teroksidasi oleh udara, oleh cuaca, suhu, segala macam. Jadi mengental nggak? Mengental, sangat wajar. Jangankan darah bekam, darah sembelihan hewan kurban kemarin, lama-kelamaan dia membeku nggak? Membeku. Orang sebut apa? Marus. Gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman sejawat, teman-teman yang seprofesi, yuk kita perbaiki muamalah kita, jangan menakut-nakuti pasien dengan dalih kolesterol, masuk angin segala macam, supaya mereka beli herbal, jangan. Oke, lanjut. Oh, ada pertanyaan? Dari Bapak Hanif Saifullah, katanya apa bedanya perlukaan secara naik turun sama Oke, itu bedanya nggak ada, sama aja, itu bagian dari variasi aja. Ada beberapa ya, tawaf, naik turun, kiri kanan boleh. Memutar tawaf ya. Kalau zigzag tadi itu kita menisbatkannya ke gerakan Safa Marwah. Boleh kok dilakukan dua-duanya, nggak ada masalah. Beda hal kalau teman-teman bertanya, apa bedanya perlukaan dengan jarum dan dengan syartoh menggunakan sayatan. Itu beda lagi. Kalau ada bertanya, saya jawab. ada lagi satu lagi Oh, ada. dari Lukita Widi juga 4 indikator klien siap dilakukan perlukan tadi itu kalor apa aja lagi Harus ikut kelas. Nanti dibahas ya. Boleh, sudah. Jadi sambil kita nunggu ya rekan-rekan ya. Lihat cara pembukaannya. Siapkan kasa steril di bawah kop. Karena klien kita posisi duduk, boleh kok kita minta klien kita tegak. Tegak sedikit, Bang. Tegak, oke. Tegak lagi. Ini akan memudahkan kita dalam pengambilan darah. Kita anggap darah klien kita ini sangat banyak, sehingga memenuhi kop misalnya. Posisinya ditekan ke bawah, pastikan semua darah yang ada masuk ke kop. Ini tekan untuk apa? Untuk memastikan si darahnya nggak masuk ke pentil kop. Boleh Bang, lagi Bang. Stop. Nggak usah dilihat ya, Ki ya. Ya, langsung bersihin aja situ. Dah, simpan sini aja nih. Nggak usah. Berapa kali pengkopan? Boleh sampai 3 kali. Ini sekali, ya hanya sekali aja. Ini kita bagian dari demo saja, rekan-rekan. Kita cukup 1 kali mempraktekannya. Ini yang kedua, titik yang kedua, pastikan ini teman-teman, ini ditekan supaya darah, kalau darahnya banyak, dia nggak masuk ke pentil. Dah, ini usap ke atas. Oke, bersih. Langsung buang ke tempat pembuangan sampah yang berwarna kuning. Pastikan teman-teman, kalau menggunakan kresek, harus menggunakan kresek yang warna kuning untuk menandakan bahwa itu adalah limbah infeksius. Nanti kita bahas sedikit ya tentang limbah. Ya, sip. Oke, selesai. Setelah beres, nanti kita akan lakukan masas di area yang sudah dilakukan pembekaman. Masasnya seperti apa? Nanti kita lihat. Masa saya pakai itu lagi ya, Pit ya. Kita tidak lagi menggunakan tangan, teman-teman. Oke, zaitun. Ya, kasih sedikit zaitun di area yang sudah dilukai tadi. Di sini biar bisa kelihatan. Nah, dimasas atau diratakan dengan bibir kop. Kasih sedikit penekanan supaya minyak zaitunnya memasuki atau menyerap ke area yang sudah tadi dilakukan penusukan. Ganti sedikit, geser, kita ratakan lagi sekaligus dalam rangka masas. Ini akan membuat efek nyaman nih ke klien kita. Jangan lupa yang nonton tap-tap biar semakin banyak nih ratingnya makin membaik, semakin banyak yang tercerahkan dengan praktek bekam SOP PBI.
teman-teman yang belum paham, belum tahu, belum pernah misalnya, boleh merasakan dulu bekam di Rumah Sehat Salma Sehati atau di tempat teman-teman kalau jauh ke sini, Bandung Barat, bisa cari di tempat masing-masing dengan kata kunci bekam SOP PBI. Pastikan teman-teman melihat logo PBI di atas tuh, lihat. Bisa kelihatan nggak? Ada logo PBI. Kalau ada logo PBI di tempat tersebut, insya Allah sudah tercertified PBI. Dah, beres. Baru kita bersihkan kembali dengan kasa. Dengan kasa steril. Kita lihat proses pembersihannya, dicocol, tidak terlalu diusap keras. Oke, bersih. Sama, yang bawah juga masih dicocol ya. Di tap-tap. Jadi area yang tadi dibekam di tap-tap menggunakan kasa steril, tidak menggunakan tisu. Tisu sudah tidak boleh digunakan untuk praktek bekam yang mengacu ke SOP PBI. Nanti bersihin juga ini ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Nanti kita sebelum finishing sambil jawab pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Belum. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya, apakah lebih baik duduk atau telungkup? Dua-duanya bagus. Yang penting klien kita nyaman. Oke. Berikutnya, setelah selesai finishing, boleh bapaknya kita kasih tahu bahwa prosesnya sudah diselesaikan. Pak, bekamnya sudah beres, Pak. Kasirnya di sebelah, Pak. Berikutnya teman-teman lihat pembukaan sarung tangan tadi. Saya buka ya. Buka dulu yang kiri. Setelah buka yang kiri, ambil dengan tangan kanan sarung tangan tadi, baru buka yang kanan. Ya. Baru bersihkan lagi tangan menggunakan antiseptik gel. Gitu ya. Gantian. Nah. Satu-satu semuanya sampai dia kering. Kurang lebih di 60 detik. 30 detik ya. Dah, setelah beres baru nanti kita beres-beres alat yang kotor berarti harus disterilkan. Sebelum kita menyelesaikan sesi ini, rekan-rekan, saya ingin menyampaikan, Bang, udah Bang. Kita ingin menyampaikan ini. Di sini Pit, simpannya Pit. Udah Bang. Di sini simpannya Pit. Tutup sekalian tutup. Ini teman-teman harus tahu karena di sini ada sampah yang sifatnya ada sampah infeksius, ada sampah non-infeksius. Contoh non-infeksius, contoh tadi ya, wadah kasa, wadah jarum, wadah alkohol misalnya, itu non-infeksius. Yang infeksius dibagi dua lagi, ada logam, ada non-logam. Yang logam harus disimpan di tempat yang keras. Contoh seperti botol, tapi sebaiknya seperti ini. Ada tanda khusus bahwa sampah itu adalah sampah infeksius. Yang kedua, sampah non-infeksius. Ada kasa tadi, darah, sarung tangan, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan klien kita tadi. Bersihin, perlukaan tadi, itu adalah sampah, disebutnya sampah infeksius. Kalau yang sebelahnya sampah apa? Limbah apa? Limbah infeksius tapi logam. Oke, penanganannya juga berbeda. Ini yang infeksius, yang non logam, ini bisa dibakar. Bakarnya gimana caranya? Bakarnya dalam tong khusus di waktu kurang lebih jam segini, jam 8:30 atau jam 9. Baru dibakar di tempat yang terbuka. Berikutnya, kalau logam gimana? Logam harus kerjasama dengan klinik, rumah sakit, atau puskesmas setempat. Supaya apa? Ikut dihancurkan ke tempat mereka menghancurkan limbah logam mereka. Itu mungkin kalau ada diskusi, monggo silakan di sini juga ya. Ada ya? Disebutin aja.
sambil ditempel aja. Ini Dah, sana aja. Ada pernyataan dari Nurse Fadlina Eskep. Wah, orang jauh nih. Katanya udah, tapi di lapangan tuh kebanyakan membekam pakai tisu. Ya, itulah. Bentar. Gimana cara mutar kameranya? Kamera, gimana cara mutarnya? Kalian tahu nggak? Oh, ini. Oke, tadi ada kacamatanya. Oke, kita lihat. Tapi di lapangan kebanyakan pembekam praktek tisu. Ya, betul. Kenapa ini terjadi? Kenapa kira-kira masih banyak menggunakan tisu? Praktis, irit, apalagi? Murah, ya irit tadi kan. Praktis, irit, murah, apalagi coba? Kenapa orang pakai tisu? Belum dapatnya pengetahuan. Betul nggak? Belum tersampaikannya keilmuan dan belum tersampaikannya syiar tadi ke mereka, makanya mereka masih memilih menggunakan sesuatu yang murah meriah. Gitu ya. Padahal kalau dia sudah tahu ilmunya, tahu alasannya kenapa nggak boleh, saya rasa orang akan dengan mudah meninggalkan. Alasan pertama adalah, satu, tisu tidak steril. Yang kedua, tisu itu dia sudah, kalau teman-teman lihat ya, di urai itu, dia ada butiran-butiran halus. Tisu terbuat dari apa? Kayu. Kayu warnanya apa? Kenapa dia bisa putih? Ada pemutih. Nah, yang kita khawatirkan, pemutih inilah yang dikhawatirkan menjadi pemicu infeksi, kanker, banyak macam lah. Disebutnya apa? Disinyalir dia karsinogenik. Oke, jadi saran untuk teman-teman yang masih menggunakan tisu, mangga diganti atau ikut dulu deh pelatihan SOP PBI supaya apa? Supaya bisa update keilmuan dan nanti mudah dalam melakukan praktek di lapangan. Oke, berikutnya. Bila hipertensi, apa kop luncur tetap dilakukan? Oke, kalau hipertensinya masih di bawah 200, kami masih berani membekam. Mau luncur, mau massage itu boleh dilakukan. Tapi kalau sudah di atas 200, bahkan di Salma Sehati sendiri, di atas 190, kita sudah nggak bekam. Kita suruh dulu ke dokter yang biasa mereka kontrol, klien ini. Kita nggak berani bekam orang di atas 190. Ini pentingnya screening dilakukan sebelum proses pembekaman. Kenapa kita menghindari pembekaman pada hipertensi? Nanti kita akan bahas di sesi live berikutnya. Berikutnya masih ada, apa boleh ditusuk lebih dalam mungkin ya, karena permintaan pasien sendiri supaya darahnya lebih banyak keluar. Oke, ini juga harus kita luruskan. Ini yang bertanya ini nampaknya lebih paham ya. Apa boleh ditusuk lebih dalam? Ini bukan boleh nggak boleh nih, tapi lebih ke untuk apa? Kadang-kadang masyarakat pengen dibekam itu karena pengen darah banyak. Kalau pengen darah banyak, donor darah. Bukan dibekam. Karena baik dan buruknya, berhasil atau tidaknya sebuah bekam tidak ditentukan banyak sedikitnya darah. Ini teman-teman, sebagai terapis, kita perlu mengedukasi klien kita, jangan sampai mereka beranggapan makin banyak darah, makin bagus. Salah. Frame berpikirnya harus dirubah dulu. Artinya kita harus edukasi mereka. Berikutnya, pembuangan darah di kop, kenapa nggak digeser keluar dan keluar dari area perlukaan? Kalau digeser, nanti dia kemana-mana. Melebar kemana-mana.
Kalau posisinya, terima kasih Tamira, dapat hati. Kalau dia digeser, artinya area yang tidak disterilkan di awal tadi juga terkena. Oke, makasih Kanda. Akhirnya ngasih mawar dia. Pembuangan darahnya kita sebaiknya seefektif mungkin, jangan digeser kiri, kanan, atas, bawah. Makanya memang ada sedikit keuntungan ketika kita membekam klien di posisi duduk. Karena dia sudah vertikal kan. Ketika buka kop, darahnya langsung masuk ke kop. Jadi nggak luber kemana-mana. Patokannya adalah satu kasa untuk satu titik. Paham ya maksudnya ya? Kalau dia ditarik dulu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah misalnya, artinya apa? Area yang tadi nggak steril kepake oleh kop. Kopnya udah nggak steril lagi. Kan tadi pengkopannya sampai 3 kali maksimalnya. Gitu ya. Jadi kita nggak mestilah ditarik ke kiri atau ke kanan. Tapi itu balik lagi. Balik lagi ke kebiasaan. Jadi bisa pakai tisu untuk pembersihan darahnya. Kalau tisu, kami menggunakan tisu pembersihan darah di kop terakhir. Ketika kop tidak akan dipakai lagi. Boleh. Karena kita sudah tidak butuh lagi kop tersebut. Begitu ya rekan-rekan ya. Selanjutnya, masih adakah? Asik, dapat hadiah. Terima kasih. Ya, betul. Kalau mau banyak keluar darah, terapi fasdu. Nah, begitu. Sepakat. Oke, masih adakah? Alhamdulillah, rekan-rekan. Sudah terbahas semua pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk kita belajar dan mempraktekannya. Sehingga apa? Syiar Tibun Nabawi ini terus tersampaikan perbaikan atas apa yang sudah dilakukan, sehingga betul-betul amal jariah kita bisa dapatkan untuk bekal kita kelak di yaumil akhir. Ada pertanyaan dari offline dari sini? Abang pasien? Ada pertanyaan? Apa yang dirasakan? Nyaman? Oke. Nyaman tidur ya? Ya, betul rekan-rekan ya. Efek salah satu dari bekam adalah endorfin kita keluar. Efek nyaman, efek hormon serotonin juga ikut keluar. Jadi kita tuh bawaannya pengen tidur. Makanya sangat cocok bagi teman-teman yang mengeluhkan insomnia atau susah tidur, gangguan tidur, cocok sekali untuk lakukan pembekaman. Ada lagi di sini? Opik? Nah, ini bagus nih. Ini oke, kapan harus bekam basah dan bekam kering atau api? Ah, ini menarik nih pertanyaannya. Siap, enggak? Ya, enggak. Terapisnya pulang duluan. Udah ada panggilan. Kayaknya dari live barusan ya. Udah nyantol. Oke. Tadi dulu ya. Saya bahas dulu sebelum kita ke Mas Hanif Saifullah ya. Tadi di sini, di teman-teman yang offline, ada bertanya tentang bagaimana dengan apa disebutnya tadi tuh, ada cairan atau kuning dan cairan kuning. Oh ya, jadi gini, darah kita itu kan banyak komponen ya. Setiap darah, setiap orang tuh pasti beda-beda gitu. Komponen inilah yang mempengaruhi yang muncul di atas tadi. Ada mungkin plasma darah, cairan, mungkin juga ada cairan-cairan yang terjebak di pembuluh darah. Contoh, seperti orang yang odema, orang yang gagal ginjal, orang yang ada keluhan di jantung. Biasanya cairan itu banyak yang mengisi pembuluh darah. Pernah mungkin kita melihat orang-orang dengan bengkak di mana-mana, pipi, badan, apalagi kaki, udema disebutnya, udim. Nah, biasanya ini rekan-rekan, dia ikut keluar ketika dilakukan pembekaman. Cuman yang saya pengen ajak teman-teman itu adalah jangan sesekali memvonis, itu aja.
Beda hal kalau mereka yang membawa hasil hasil pemeriksaan di dokter ya. Contoh dari dokter, Ibu Ustazah, Ustadz, saya divonis dokter seperti ini misalnya. Oh, ada asam urat juga, ada ini juga segala macam misalnya. Oh, berarti memang itu dari pemeriksaan, bukan kita yang mengklaim bahwa orang ini tinggi kolesterol dan seterusnya. Gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak overklaim lah. Kita sebagai terapis jangan sampai overklaim. Supaya apa? Kita tetap sebagai terapis yang tawadu dan tidak disebut terapis yang sok tahu. Iya, kalau mereka nggak tahu apa-apa yang kita bekam. Kalau mereka lebih tahu daripada kita, mau ngeles. Gitu ya. Jadi hati-hati rekan-rekan. Berikutnya tadi ada yang bertanya, Mas Hanif Saifullah, saya belum tahu nih dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah jaga ukhuwah kita ya, walaupun baru lewat dunia maya. Kapan harus bekam basah dan bekam kering atau api? Pertama saya ingin meluruskan dulu, di definisi bekam, itu adalah pengeluaran darah dari kulit dengan cara kop awal, perlukaan, kop lagi. Ini sebenarnya bekam. Otomatis, kalau mengacu ke definisi, berarti yang namanya bekam pasti mengeluarkan darah. Kalau tidak mengeluarkan darah, namanya bukan bekam, gitu ya. Mungkin cupping aja biasa, cupping terapi aja biasa, bukan hijamah. Gitu ya rekan-rekan ya. Terus yang kedua, bekam api, apakah bekam api ini beda dengan bekam yang berdosan? Sama aja, itu yang membedakan adalah tekniknya saja. Dulu belum ada hand pump. Sebelumnya, sebelum menggunakan api, masih menggunakan mulut untuk nyedot. Terus disumpel sama salah satu ada benda di dalamnya. Dah, tusuk tuh, disumpel, dah. Makanya ada satu hadis menyebutkan upah bekam itu khabis. Buruk. Buruk dalam artian bukan haram. Kalau misalnya, tapi ada yang membantah, kalau misalnya darah yang disebutkan tadi darah kotor, itu yang menyebabkan upah bekam khabis, maka ada yang lebih khabis lagi pendapatannya dibanding orang pembekam. Siapa coba? Saban hari bergelimangan darah. Darahnya darah kotor, benar-benar kotor itu. Bahkan najis gitu. Nggak boleh, bukan najis. Maksudnya darahnya itu udah kotor karena orang tersebut nggak boleh sholat. Siapa? Dokter kandungan, bidan, itu lebih buruk nampaknya kalau mengacunya ke darah. Tapi bukan itu acuannya. Maka hadis ini disebutnya adalah hadis yang sudah batal dengan hadis yang berikutnya. Karena ternyata Nabi ngasih upah bekam atau ujroh bekam ke sahabat yang membekam beliau. Contoh nih, logika sederhana kita. Kalau misalnya upah bekam itu buruk, khabis nih, kira-kira Nabi mau nggak ngasih 1 dinar ke pembekamnya? Masa Nabi ngasih sesuatu yang buruk? Dari situ logika sederhana kita, bukan menafsirkan hadis ya. Nampaknya nggak mungkin lah Nabi ngasih sesuatu sementara beliau juga nyebutin upah bekam itu khabis gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi hadis ini mansukh. Oke gitu ya rekan-rekan ya. Jadi kalau definisi bekam, dia pasti mengeluarkan darah. Berikutnya, anak rantau. Masya Allah, anak rantau 16. Dari mana antum? Saya juga anak rantau nih. Saya di Bandung. Assalamualaikum, sehat-sehat ya udah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya belum tahu nih siapa ya anak rantau nih. Bolehlah buka, buka identitas. Kenapa kalau di fasdu keluar darahnya kok lebih banyak dibanding dengan keluar darah bekam? Oh jelas, tentu pertama ketika fasdu yang diambil dari pembuluh darah besar atau dari nadi, nih pembuluh darah yang besar, atau di sini, atau di kaki. Kalau pembuluh darah yang diambil untuk bekam, pembuluh darah
paling kecil. Disebutnya pembuluh darah apa? Kapiler. Kapiler. Atau juga Oh, ada yang menyebut fast pembuluh darah serabut. Pokoknya paling pinggir. Mau beberapa kali diulang ngekop juga di situ, dia nggak akan keluar lagi. Karena dia sedikit ketersediaan darah di situ gitu. Beda dengan darah yang dipakai untuk donor darah, untuk fasdu. Beda. Beda kok, memang beda. Pembuluh darah vena. Oke, berikutnya masih adakah? Kebanyakan pembekam posisi pasien ditidurkan atau tengkurap. Sebenarnya mana posisi yang lebih nyaman? Yang lebih baik? Oke, sebenarnya balik lagi ke ketersediaan fasilitas yang ada di kita sebagai terapis. Kalau rumah sehatnya ada fasilitas yang untuk duduk, duduk pakai. Apalagi orang-orang dengan keluhan sesak nafas, orang-orang dengan obesitas, kalau disuruh tengkurap, jadi tambah masalah atau engap, maka duduk ada pilihan terbaik. Tapi kalau sebagian orang nggak ada masalah tengkurap, nggak ada masalah ini, tengkurap itu justru pilihan yang ternyaman buat mereka. Boleh kok dua-duanya, tergantung kebutuhan. Oke, berikutnya dari udah, kalau nanti di USBN hadis yang mana aja, bebas. Antum mau hafalkan yang mana, yang penting 3 hadis minimal yang berkaitan dengan bekam. Oke, Mamawid dia, bukan. Syukran, oke. Afwan, mudah-mudahan manfaat ya rekan-rekan. Sudah setengah 10, terima kasih banyak. Setengah 9 ya? Serius? Oh iya. Masih ada pertanyaan nggak? Jasu? Cukup? Bang? Sorry, Diki, cukup ya? Oke, rekan-rekan. Wah, ada yang muncul nih. Orang jauh nih. Ya, Ikut belajar dah. insya Allah besok sore ke Salma. Siap, diantos. Ada yang mau ditambahkan? Tes? Nggak ada. Udah mantap, udah ngajar. Ngapain ditambah Aduh, lagi? nggak kedengaran. Izin. Ngomong apa? Itulah, udah mantap, udah ngajarnya. Nggak perlu ditambahkan lagi. Ini Kalau basa-basi. fasdu kan lebih ke pembuluh darah vena. Betul. Kalau bekam mungkin pembuluh darah kapiler, ya betul. Betul. Kalau kita kan bukan orang nakes, jadi takut kita. Oke deh, lanjut, udah lanjut. Oke, nanti kita sesekali kolaborasi ya, Kak. Boleh. Ini teman-teman yang belum tahu, yang lihat di TikTok itu Nas Fadilah ya? Fadlina. Hah? Fadlina. Ini salah satu terapis andalan di Aceh. Di mana, Kak? Banda Aceh atau di mana? Di Lusmawe. Mau Aceh. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa buat juga di situ. Mau pelatih. Boleh, siap. Wah, ada Ustadz Elan nih. Malulah kita. Kita sudahi pertemuan ini. Ustadz Elan, mau gabung nggak? Mau masuk nggak nih? Masya Allah. Mana beliau nih? Sesama trainer nggak masalah. Masya Allah. Wah, saya undang lah semua ya. Mana sekarang? Nggak ada beliau, Kak. Halo, assalamualaikum. Allah. Anak rantau, masya Allah, udah sehat ya udah. Amin ya Allah. Maaf, ini teh anak rantau siapa ya? Apakah kita pernah jumpa kah? Oke, ayo buka, tunjukkan muka-mukamu. Bagus. Ya rekan-rekan, mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi, mau pelatihan online maupun offline. Hayu kita kolaborasi, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita berikan ke masyarakat luas melalui salam buat semua, udah sehat selalu semua. Siap, amin, insya Allah. Wah, ada
Mbak Reza juga tuh. Alhamdulillah. Sekali lagi rekan-rekan terima kasih banyak yang sudah bergabung. Oh, Umay tuh. Anak rantau tuh Umay Jin. Salam Lampung. Masya Allah. Bubur aman, bubur. Dari bekam ke bubur. Alhamdulillah rekan-rekan sekali lagi terima kasih banyak sudah membersamai kurang lebih 1,5 jam ya kita kurang kayaknya 1 jam lah ya bersama. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kembali bersama dalam menebar manfaat yang lebih luas dalam Tibun Nabawi dimanapun teman-teman berada. Terima kasih banyak dan akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?